Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Raksam Jatirnawan dengan NIM 31.300.223 dari Prodi S1 Sistem Informasi dari Fakultas Ekonomi Bisnis Teknologi Digital dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Kali ini saya akan menjelaskan atau mereview tentang jawaban tugas dari mata kuliah PBO, pemrograman berorientasi objek, mengenai materi GUI, Graphical User Interface, dengan aplikasi CRUD. Itu yang pertama, kita membuat database-nya terlebih dahulu dengan MySQL. Karena saya sudah membuatnya. Membuat database dengan nama CRUD NIM 31.300.223. Ini database-nya yang sudah kita isi value. Database CRUD NIM dengan tabel siswa dengan isi value ID, nama, alamat, Anton Blitar, Rati Malang. Setelah membuat database, kita masuk ke NetBeans. Ya, kita membuat kelas untuk mengkoneksikan antara NetBeans dengan database MySQL. Kita buat kelas dengan nama koneksi MySQL yang bermodifier public class. Lalu kita menggunakan metode mengimpor dahulu, import Java SQL connection untuk mengkoneksikan. Yang kedua, import Java SQL Driver Manager. Yang ketiga, Java SQL Exception. Setelah itu kita menggunakan metode private string driver name. Ini nama driver konektornya. Lalu string JDBC MySQL, private string host, localhost, private string port 3306, ini port MySQL-nya, private string database CRUD 31.300.223, ini nama database yang mau kita gunakan. Private string URL sama dengan GPTC plus host plus port plus database. Private string username root, username di database MySQL-nya root, private string password dalam database MySQL, yaitu menggunakan metode get koneksi, public connection get koneksi, terus SQL exception, if connect sama dengan null, menggunakan metode try catch, try class for name driver name, jika kelas ditemukan, kelas driver ditemukan, jika tidak, jika iya, koneksi database sukses. Jika tidak, koneksi database gagal. Kelas driver tidak ditemukan, terjadi kesalahan. Setelah itu kita jangan lupa untuk mengimport libraries dengan konektor MySQL GPTC driver agar bisa mengkoneksikan NetBeans dengan database MySQL. Setelah membuat kelas koneksi MySQL, kita membuat kelas CRUD dengan mengimpor java.sql connection, java.sql prepare statement, java.sql statement, java.sql result set, java.sql SQL exception. Membuat kelas CRUD yang bermodifier publik class CRUD, mendeklarasikan variabel private string ID, nama, alamat, cari, private connection CRUD koneksi, private statement CRUD PMT, private statement CRUD DSStat, CRUD stat, private result set CRUD hasil, private string CRUD query. Itu menggunakan metode CRUD, public CRUD, menggunakan try catch, koneksi MySQL, connection new connection MySQL, connection. Lalu menggunakan metode setGet
untuk setiap variabel string set ID, get ID, public void set ID, public string get ID, public void set nama, public string get nama, public void set alamat, public string get alamat, set cari, get cari, lalu menggunakan metode tampil data, public result set tampil data, create query, select from siswa, ini untuk mengambil nilai dari nilai dari database tabel siswa, menggunakan metode try catch, yaitu membuat metode simpan data, public void simpan data, string ID, string nama, string alamat, menggunakan query untuk memasukkan value baru ke dalam tabel siswa di database root name dengan code insert into siswa value kita isi dengan ID, set string ID, set string nama, set string alamat, execute, close, yaitu membuat metode ubah data, string ID, string nama, string alamat, code query menggunakan code query update siswa, ini untuk mengupdate data atau mengubah data pada database MySQL, menggunakan set string nama, set string alamat, set string ID. Setelah itu membuat metode hapus data, buat hapus data, code query menggunakan code MySQL delete from tabel siswa, where di mana ID sama dengan data di mana ID-nya berapa yang mau dihapus, lalu menggunakan code PSMT set string ID, execute update try catch, lalu membuat metode cari data, public result set cari data, code query menggunakan code MySQL query select from siswa where ID like or nama like. Jadi untuk code untuk mencari data siswa, mencari nilai dari tabel siswa di database root name, di mana kita bisa cari dengan ID-nya berapa atau namanya siapa. Akan try catch, good start, hasil. Setelah membuat tabel root, buat kelas root, kita membuat kelas form, JForm, form siswa. Kita melakukan desain formnya seperti ini. Ini kita beri variabelnya. Kita kasih nama variabel ini siswa. Ini txt ID, txt alamat, txt nama, txt alamat, button simpan, button reset, button ubah, button hapus, button keluar, ini cari, button cari, ini button data. Setelah membuat formnya, kita ke source code. Sini kita mengimpor, import java.sql set, import java.sql exception, import java.swing option pane, import java.swing.table default table model. Lalu menggunakan metode inheritance extend public class form siswa, kelas form kita extend java kita extend dengan java swing jframe dengan ini, lalu privat default table model result set hasil, lalu membuat mendeklarasikan objek CRUD AA sama dengan new CRUD, kelas CRUD. Lalu membuat metode tampil database untuk menampilkan database di tabel siswa atau set model, menggunakan try catch hasil AA tampil database untuk menampilkan database ID, nama, alamat, get ID. Lalu membuat metode
cari database. Cari database. Untuk mencari database yang menghasilkan get ID, get nama, get alamat. Lalu bermetode reset text. Reset text dengan kolom text ID, kolom text nama, text alamat. Setelah itu kita mengatur para buttonnya ini agar bisa berfungsi dengan kita klik 2 kali. Nah, kita isi dengan code if text ini kolom ID, kolom text ID. Jika belum diisi maka mengeluarkan perintah maaf ID belum diisi. Ini teks nama, kolom nama. Jika belum diisi maka keluar tulisan maaf nama belum diisi. Ini alamat, kolom alamat, teks alamat. Jika belum diisi maka keluar maaf alamat belum diisi. Menggunakan try catch, set nama, set alamat, simpan data, get ID. Lalu mengeluarkan tulisan jika data berhasil tersimpan. Tampil database, kita memanggil metode tampil database dan metode reset text. Jika gagal, maka keluar tulisan data gagal tersimpan. Setelah itu, pada reset, kita memanggil metode reset text di atas tadi. Lalu, button ubah, kita ikut sama seperti button simpan, hanya ada perubahan di try-nya ini. Kita set nama, data. Setelah diubah baru tersimpan. Setelah itu button hapus. Button hapus. If text get tag trim equal untuk kolom ID, jika belum diisi maka keluar tulisan maaf ID belum terisi. Lalu jika mau menghapus akan keluar apakah Anda yakin menghapus. Lalu memanggil hapus data get ID dengan mengambil ID-nya. Hasil dihapus jika telah berhasil. Jika gagal, data gagal dihapus. Setelah itu button keluar. Kita kasih tulisan apakah Anda yakin keluar. Lalu sistem exit. Setelah itu ya, kita button cari. Nah, kita melakukan try catch, set cari, nah, kolom cari, txt cari, get tag. Jadi kita menuliskan yang mau dicari dengan memanggil metode set cari. Lalu kita panggil metode cari database. Nah, itu semua data. Button cari, button data, kita langsung panggil saja metode tampil database. Di metode, jadi button data ini sama dengan ini, data sama dengan tabel siswa. Lalu setelah itu kita buat main kelasnya. Kelas main, public class main, static void main, menggunakan metode try catch, deklarasikan objek form siswa, form set visible. Setelah itu kita run, apakah code-nya berjalan. Kelas driver ditemukan, koneksi database sukses, ya keluar formnya.
Ini berisi, sudah ada isinya karena di database MySQL-nya sudah kita isi value sama isinya. Coba kita tambah ketiga di alamatnya, kita simpan, apakah berfungsi? Ya, berfungsi. Jadi coba kita cek di sini. Bertambah, ya bertambah. Ini berarti sudah berhasil mengkoneksikan antara MySQL, database MySQL dengan NetBeans. Nah, sama kita tambah di sini, ya. Terus coba kita push. Ini kita buat reset untuk mereset jika milih ini terus tidak jadi reset. Ini button ubah untuk mengubah data. Kita hapus coba. Hapus. Kita berhasil dihapus. Kita cek di MySQL. Pas. Sama. Ya, kembali ke dua data Anton dan Ratih, mana sudah terhapus. Coba kita tambah. Tambah dahulu. Dan coba ini kolom pencarian dengan mengetikkan ID atau nama. Coba kita ID 333, kita cari. Ya, keluar Rudi. Ya, kita kembalikan ke tampilan data semua data. Ya, coba kita dengan nama Rudi. Ya, keluar. Ada. Coba kita depannya saja ya, keluar Anton dan Andri. Sudah, kita coba menggunakan button keluar. Oke. Ya. Selesai. Ya, karena kita telah berhasil membuat atau mengkoneksikan MySQL dengan NetBeans dan membuat form siswa atau GUI, aplikasi GUI data siswa CRUD dengan sistem CRUD. Maka selanjutnya kita membuat GUI atau graphic user interface login form yang lalu langsung terhubung ke CRUD, tabel CRUD form siswa, GUI tabel CRUD form siswa. Oke. Pertama-tama kita membuat database-nya terlebih dahulu di MySQL. Ya, ini database-nya. Kita buat di database yang sama, yaitu di database CRUD 31.133. Kita buat tabelnya. Tabel lalu kita isi dengan value tabelnya, dan beginilah isinya, admin, passwordnya pas ini nanti. Ya, setelah itu kita buat kelasnya. Kita buat kelas. Nah, pertama kita buat kelas session. Di kelas session ini ya, public kelas session yang bermodifikasi publik, kita melakukan deklarasi variabel yang bertipe data string, user ID, nama, status login. Ya, setelah itu kita menggunakan metode setGet pada setiap variabel di atas, set user ID, get user ID, set nama, get nama, set status login, get status login. Setelah itu kita membuat kelas login. Nah, di sini kita import Java SQL connection, Java SQL prepare statement,
JavaSQL resolution, JavaSQL exception. Setelah itu kelas login yang bermodifier publik, lalu melakukan deklarasi, koneksi, metode koneksi, prepare statement, PSMT, resolution data user, string, query, user ID, password, pesan. Lalu menggunakan metode koneksi MySQL ini untuk menyambungkan dengan MySQL. Lalu set get variabelnya, set user, get user, set password, get password. Lalu kita buat metode cek login ini untuk mengambil dengan query select nama from user, where ID user, usernya dengan ID usernya nanti yang akan kita masukkan, dan passwordnya apa. Di sini ada insert into login ID user, kita masukkan ID user dan koneksi. Lalu jika gagal akan muncul notif atau tulisan gagal simpan login, query error. Untuk lalu kita buat metode logout, query update, login, set waktu, logout ini. Setelah itu kita buat JForm-nya login. Ya, sini kita buat JForm-nya login dengan user ID, password, login, reset, keluar. Lalu kita ke source code-nya. Sini kita import Java Swing Jet Option Pane. Lalu kita buat objek dari kelas login. Login, new login. Lalu kita buat metode reset text dengan text user ID, text password ini. Setelah itu kita ke badan loginnya. Nah, ini kita isi dengan code agar berfungsi. Ini jika ini kita isi kolom user ID, kita isi dengan user ID yang sudah terdaftar di MySQL. Jika kita belum mengisi, maka ada tulisan atau notif maaf user ID belum diisi. Yang password juga demikian. Lalu setelah itu kita gunakan, setelah semua selesai kita manggil form menu. Kita panggil form menu. Setelah itu kita button reset dengan reset text. Keluar, lalu button keluar. Nah, button keluar, sistem exit. Dengan ada tulisan notif dari option pane ini, apakah Anda yakin akan keluar? Tekan yes. Setelah ke login form, kita membuat JForm atau desain form menu. Ya, ini form menunya. Setelah kita desain, kita ke source. Sama kita import Java Swing Jet Option Pane. Lalu tetap sama kita membuat objek dari kelas login yang telah kita buat, login. Lalu kita mengulang metode ini, menu ini, mengecek apakah sudah login atau belum. Jika belum login maka tidak bisa menuju ke halaman menu, ya, akan kembali ke tetap di form login. Nah, lalu untuk ini kita sini ada nama user, ini nanti akan keluar dan menu keluar di sini nanti ada. Nah, ini di aplikasi ini ada tombol keluar. Nah, ini keluar. Menu keluar. Jika kita menekan tombol di aplikasinya akan ada pilihan menu keluar. Kita isi dengan code option system exit dengan
Ada di option catatan apakah Anda yakin dengan keluar. Lalu di menu CRUD ini. Nah, ini ada CRUD siswa. Nah, ini akan langsung menyambung pada ini CRUD form siswa. Nah, jika kita tekan ini CRUD siswa akan nyambung kepada form siswa. Nah, maka dari itu kita menggunakan try catch lalu memanggil form siswa, objek form ini. Setelah itu ya di sini nanti ya nama user ini akan muncul nama user yang telah login nanti. Nah, setelah itu kita buat kelas main-nya, main kelasnya dari login form ini. Ya, kita menggunakan try catch login form. Objek form ya. Sekarang kita run. Apakah bisa? Nah, masih running. Sudah bertemukan. Ya, muncul user ID karena kita tadi mengisi value-nya user ID admin dan password-nya pas. Kita admin pas, kita lakukan login. Oh, coba kita reset dulu. Lihat, berarti tombol reset telah berfungsi. Kita lakukan login. Apakah berhasil? Ya, berhasil. Administrator ini adalah nama dari akun username admin tadi. Lalu kita ke aplikasi untuk keluar, kita langsung menuju ke form siswa, ya, ke form siswa atau CRUD. Nah, kita menuju ke aplikasi CRUD, nah, tabel CRUD-nya. Ya, berarti ini sudah berhasil nyambung antara form login menuju ke form siswa, data siswa ini. Coba kita cek apakah ini berfungsi. Ya, masih berfungsi. Ya, kalau kita keluar ke sini akan kembali ke menu, ke form menu. Nah, kita keluar dari ini, kasih keluar, kan ada notif ya. Oke. Ya. Ya, berikut ini tadi adalah penjelasan atau review tentang jawaban dari mata kuliah PBO, pemrograman berorientasi objek, tentang materi GUI, CRUD, Graphic User Interface CRUD yang menyambungkan antara NetBeans dengan database MySQL dengan metode CRUD ini untuk form siswanya dan menambahkan form login untuk sebelum menuju ke form siswanya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.